Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Pedang 7 warna itu jatuh tepat di kepala Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran seolah mati rasa membiarkan pedang itu mengiris dengan nikmat. Tubuhnya sedikit bergetar. Pedang 7 warna ini berubah menjadi ungu kehitaman, lalu perlahan hancur berkeping-keping. Dewa Kehancuran jatuh ke dalam ketiadaan. Dewa tertinggi memang dewa tertinggi pada akhirnya. Meskipun Dewa Emosi Dayuhao telah mengerahkan 200% kekuatannya di hadapan Dewa Kehancuran, ia tetaplah dewa tingkat 1. Namun pada saat ini Dewa Kehancuran dapat dengan jelas merasakannya sendiri. Kekuatan dewa dari serangan Dewa Emosi tidak terpengaruh apapun padanya. Namun emosi yang tersembunyi dalam serangannya entah bagaimana telah menginfeksinya. Di seluruh alam dewa, satu-satunya yang dapat mempengaruhi emosi Dewa Kehancuran adalah Dewi Kehidupan. Tinju Sidong, pedang Nyandong. Dalam 2 serangan, emosi kenangan itu menggesek hatinya, memancar ke dunia di dalam lautan roh ilahi Dewa Kehancuran. Meski indera keilahian Dewa Kehancuran sangat kuat, sedalam jurang saat ini dia tak dapat berbuat apa-apa selain terinfeksi. Indera ilahi Dewa Emosi awalnya merupakan eksistensi yang sangat perkasa di antara para dewa di alam dewa. Saat itu, ketika ia berada di benua Doulo, ia terkenal karena kekuatan mentalnya yang luar biasa. Tepat pada saat ini, kekuatan mentalnya melesat keluar. Api ilahinya telah menyala membakar emosinya sendiri. Perasaan kenangan itu telah mekar hingga puncaknya. Bagaimana mungkin itu tidak mempengaruhi Dewa Kehancuran? Kenangan. Perasaan kenangan ini sudah lama tak muncul di hatinya. Kapan pertama kalinya dia melewatkan sesuatu atau seseorang? Dewa Kehancuran merasa sedikit panik di dalam hatinya. Rasanya seperti saat dia tersenyum padaku. Benar, saat itu, saat dia tersenyum, dia begitu menawan, sangat mempesona. Aku suka perasaan yang kurasakan saat bersamanya, hanya bersamanya. Niat kehancuranku di dalam hatiku sedikit demi sedikit memudar. Hanya bersamanya aku merasakan arti hidup. Waktu itu, ketika aku sangat merindukannya, aku pergi mencarinya, lalu akhirnya aku menemukannya. Senang sekali bertemu dengannya. Senang sekali, sangat senang. Katanya, dia mengizinkanku memanggilnya Lu kecil, lalu dia memanggilku Zi kecil. Kenapa aku merasa nama panggilan yang keluar dari mulutnya yang dulu kupikir lucu, ternyata hangat juga. Li kecil, nama ini sungguh indah dan menggemaskan. Dan juga karena dia, aku rela melepaskan kehancuran di hatiku untuk menjadi suaminya. Sepasang mata kemerahan Dewa Kehancuran menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Matanya tampak seolah memantulkan gambaran Dewi Kehidupan. Seolah Dewi Kehidupan merasakan hal yang sama dengannya. Tatapannya bertemu dengan tatapan mata pria itu. Tatapannya menjadi jauh lebih tenang. Sebagai dewa tertinggi, ia tentu tahu Dewa Kehancuran sedang dipengaruhi oleh emosi dari Dewa Emosi. Namun, serangan ini menyasar jantung. Ia melesat darinya. Orang yang ia rindukan adalah aku. Dewi Kehidupan menatap dan mengingat masa lalunya. Si kecil, si bodoh. Waktu itu ketika dia datang menemuiku, dia berdiri diam di hadapanku seperti orang bodoh, tak berani berkata apa-apa. Sampai aku bertanya kenapa dia datang mencariku. Dia lalu menjawab dia hanya ingin menemuiku. Bentar. Penampilannya sungguh konyol, sangat konyol. Dia mewakili kehancuran, menghancurkan semua kehancuran. Namun, di hadapanku kehancurannya seolah lenyap sepenuhnya. Aku senang
Melihat penampilannya yang hancur berkeping-keping karena baru saat itulah aku merasakan ketulusannya. Kehancuran tidak bertentangan dengan penciptaan. Demikian pula ia juga merupakan awal yang benar-benar baru. Aku membiarkannya memanggil Kulu kecil. Aku setuju untuk membantunya dengan kasih sayang kehancuran pada roh ilahinya. Awalnya aku pikir dia akan mengejek nama panggilan ini, namun ternyata dia malah menyukainya. Tatapan matanya yang merah dan malu-malu kini tampak lebih tenang. Mungkin tatapan itu telah menarikku padanya. Dewi Kehidupan menatap penuh kerinduan pada dewa kehancuran. Meskipun dia gila, brutal, haus kekuasaan, semuanya baik-baik saja baginya. Dia tetap Zi kecilnya yang dulu. Zi kecil. Dewi Kehidupan bergumam dengan lembut mengucapkan dua kata ini. Tepat pada saat ini, di tengah langit awan dan angin bergerak tanpa henti. Dua mata dewa kehancuran berubah menjadi 7 warna di dahinya. Entah kapan mata vertikal itu terbuka. Cahaya hitam dan putih saling bertautan, menandai bekas serangan telapak tangannya di atas. Setelah ia melancarkan serangan telapak tangannya, lingkaran cincin cahaya 7 warna di tubuhnya yang bersinar ke bawah berubah menjadi hitam dan putih. Kekuatan apa ini? Dalam sekejap mata, rasa takut muncul di hati setiap dewa, bahkan pada Dewi Kehidupan. Gerakan ketiga, telapak Haudong. Kehidupan demi kehidupan. Serangan telapak tangan ganda dilancarkan. Bayangan Dewi Kupu-Kupu terpantul di mata Dewa Emosi. Senyum di wajahnya semakin lebar seolah-olah ia sedang menggenggam tangan Dewi Kupu-Kupu Tangutong. Menjadi pasangannya menjalani kehidupan demi kehidupan berinkarnasi. Telapak Haudong ini merupakan jurus terakhir. Warna hitam putih itu adalah teknik ilahi yang menantang surga yang dibawa dari benua Doulo. Setelah bergabung dengan alam dewa, teknik itu berkembang berkat bantuan dewa laut. Pada saat ini, lingkaran cahaya 7 cincin di belakangnya berubah menjadi lingkaran cahaya 2 cincin dengan warna hitam dan putih terpisah. Meskipun dia hanya sementara memegang kekuatan tertinggi para dewa, lingkaran cahaya itu tetap saja sangat menakutkan. Kekuatannya mungkin cukup untuk kali ini karena saat ini dewa kehancuran sudah tenggelam dalam kondisi ingatannya. Jiwanya telah dicuri, nyawa telah direnggut. Itulah makna tersembunyi dari warna hitam dan putih itu. Mampu menciptakan kekuatan dewa, indera ilahi untuk sementara kehilangan pertahanannya. Pola ini saja sudah menunjukkan betapa efektifnya teknik ini. Sejak menguasai 2 teknik ilahi yang hebat ini, Dewa Emosi belum pernah menggunakannya karena belum mendapatkan kesempatan. Ditambah dengan kultivasinya saat ini, pada dasarnya ia tidak bisa menggunakannya. Namun tepat saat ini, menghadapi dewa kehancuran yang merupakan konfrontasi hidup dan mati, ia akhirnya bisa menggunakannya. Ia tahu hanya mengalahkan dewa kehancuran yang dapat mengubah situasi. Zi kecil. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Dewa kehancuran tersadar dari ingatannya. Ia melihat sepasang mata hijau yang familiar dari kejauhan. Lu kecil, gumam dewa kehancuran. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia masih memikirkannya. Dia masih ada di hatinya. Dia tertawa sambil mengangkat tangannya untuk menerima serangan telapak tangan ganda hitam dan putih dari Dewa Emosi. Ledakan besar yang diperkirakan banyak orang tidak terjadi, malah hanya terdengar suara kecil. Kabut tipis di sekitar Dewa Emosi menghilang dalam sekejap mata. Warna hitam dan putih yang menyusup ke dalam tubuh dewa kehancuran mengubah dewa kehancuran menjadi warna yang sama. Namun hanya sebatas itu. Asap 7 warna terhalang oleh tirai cahaya hitam yang dahsyat. Cahaya hitam keunguan menyelimuti seluruh tubuh Dewa Emosi, membawanya ke sisi Dewi Kehidupan. Dewa Emosi secara mengejutkan menemukan bahwa api ilahinya yang merupakan emosi intens yang melemahkan tubuh dewa kehancuran telah dipancarkan, telah dibalikan. Ia bahkan dapat langsung menyalakan roh ilahi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dewa kehancuran telah menggunakan kekuatan dewa tertingginya untuk mengirimkan api ilahi. Pada saat yang sama, memancarkan kekuatan dewa untuk memampatkan tubuhnya. Tetapi, mengapa dewa kehancuran tidak menghabisi Dewa Emosi?
Begitu Dewi Kehidupan meneriakkan dua kata itu, ia tahu ia telah kalah. Hanya ketika Dewa Kehancuran berada dalam kondisi delusi, barulah ia bisa mengalahkannya. Begitu Dewa Kehancuran mendapatkan kembali kesadarannya dan kembali ke jati diri dewa tertinggi yang sejati, akan ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Dewa Kehancuran. Saat ini yang bisa dirasakan oleh Dayu Hao hanyalah keputusasaan. Ia tahu ia sudah tamat, hidupnya akan tamat. Namun perasaan putus asa itu hanya bertahan sebentar hingga Dewi Kehidupan datang ke sampingnya. "Maafkan aku," Dewi Kehidupan berkata lembut sambil meletakkan tangan kanannya di punggung Dewa Emosi. Di dalam tubuh Yu Hao, sesuatu sepertinya akan terpicu. Nafas penuh vitalitas menyatu dalam sekejap mata. Dayu Hao dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi yang terkuras dipulihkan oleh pengaruh nafas vital yang penuh ini. Tubuhnya pun kembali normal. Dewi Kehidupan mengembalikan Tang Wutong kepadanya sekali lagi dan berkata dengan lembut, "Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan orang yang kau cintai. Apapun itu, kebohongan ini tidak akan bisa menipunya. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan dunia ini, bawalah dia bersamamu." Sambil berkata demikian, Dewi Kehidupan perlahan membalikkan badannya, membungkuk ke arah dewa tingkat pertama lainnya. "Aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian semua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia terbang tanpa suara ke langit menghadap Dewa Kehancuran. Raut wajahnya penuh penyesalan, namun ia juga bahagia dan penuh cinta. Dayu Hao tercengang melihat Lu kecil alias Dewi Kehidupan kembali ke sisi si kecil Dewa Kehancuran. Melihat mereka berpelukan dalam sekejap, perasaan putus asa di hatinya berubah menjadi semacam perasaan aneh. Kebencian mereka terhadap Dewa Kehancuran pun sedikit berkurang. Dewi Kehidupan beberapa saat yang lalu berteriak untuk menyelamatkan Dewa Emosi dari gerakan yang fatal dan juga nyawa Dewa Kehancuran. Namun, jika serangan itu benar-benar mengenai Dewa Kehancuran, ia pasti akan terluka dan gagal dalam pertempuran. Terlebih lagi, Dewa Emosi Dayu Hao yang telah menyalakan api ilahi pasti akan mati. Dewa Emosi diserang oleh niat kehancuran dari Dewa Kehancuran yang memancarkan api ilahi. Fakta bahwa ia telah membakar dirinya sendiri dengan api ilahi sudah cukup untuk membawanya pergi dari kehidupan ini. Karena itu, Dewi Kehidupan berteriak untuk menyelamatkan hidupnya, membiarkan hidupnya tetap ada. Namun situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Dewi Kehidupan kembali ke pihak Dewa Kehancuran. Seharusnya dia tidak berada di pihak ini, dan di saat yang sama dia sama sekali tidak bisa berdiri di pihak yang berseberangan dengan Dewa Kehancuran. Segalanya telah berakhir. Rong Nian Bing dan 7 dewa unsur menjadi semakin muram. Mata mereka semua tertuju pada kastil kuno itu. Waktu bagi Dewa Laut mungkin telah berakhir, atau Dewa Kehancuran benar. Dewa Emosi memeluk erat Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong. Matanya tampak tertekan. Benar, ia telah berusaha sekuat tenaga. Keberaniannya telah terkuras habis. Karena dia tidak berani mengeluarkan keberanian itu lagi, meninggalkan orang yang disayanginya. Ibu. Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong perlahan membuka matanya lalu berteriak perlahan. Saat ini, ia seperti bayi yang merintih. Erangan lembut itu membuat Dayu Hao sedikit terkejut. Ia memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang dunia ini. Dilihat dari kondisi Tang Wutong, ia tiba-tiba mendapat firasat. Sebagian firasat itu berasal dari transformasi langit dan bumi. Sesuatu telah terjadi. Pasti sesuatu telah terjadi. Matanya kembali jernih, menatap ke arah yang berlawanan. Tang Wutong juga mengikutinya, menatap ke arah tanah suci terlarang, kastil kuno. Dayu Hao bisa merasakannya, dan 2 dewa tertinggi lainnya dengan kultivasi yang lebih tinggi secara alami juga bisa merasakannya. Apa? Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan yang jiwanya terbenam satu sama lain juga menuju ke arah yang sama.
Mata Dewi Kehidupan jelas-jelas memperlihatkan ekspresi sedih, ketakutan dan keterkejutan memenuhi mata merah darah Dewa Kanjuran. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang mungkin terjadi saat ini. Mungkinkah sesuatu mengubah situasi saat ini? Terdengar tangisan pilu. Suara ini bagaikan lonceng pagi yang menggetarkan pikiran dewa. Semua dewa dapat dengan jelas mendengar suara ini. Ada gelombang tertentu yang bergejolak di dalam diri mereka. Itulah gelombang kehidupan yang sedang terlahir. Sebuah kehidupan baru telah lahir. Teriakannya bergema, nafasnya pun murni. Benar, sebuah kehidupan kecil telah bergabung dengan dunia ini. Tang Wutong secara naluriah menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ibu, ibu masih hidup. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.